Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masalah kepasiran di sumur minyak. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Ada kurang lebih salah. Pemaparan dari kelompok kami. Problem kepasiran adalah ikut terproduksinya pasir bersama dengan aliran fluida reservoir. Problem ini umumnya terjadi pada formasi-formasi yang dangkal berumur batuan tersier terutama pada seri miusit. Problem kepasiran terjadi akibat rusaknya kestabilan dari ikatan butiran-butiran pasir yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan atau frictional force, serta tumbuhan oleh suatu aliran dari fluida di mana laju aliran yang terjadi melampaui batas maksimum dari laju aliran kritis yang diperbolehkan, sehingga butiran-butiran pasir akan ikut terproduksi bersama-sama dengan minyak ke permukaan. Terhadap kepasiran tergantung dari dua hal, yaitu intrinsic strength of formation atau kekuatan dari formasi dan kesanggupan pasir untuk membentuk lingkungan. Stres yang ditentukan oleh tekanan pori-pori dan tekanan overburden. Kemudian bentuk dan sortim butiran serta sementasi di antara butiran yang kadang-kadang diperkuat oleh clay. Untuk menentukan suatu formasi stabil atau tidak dari suatu lapangan dikenal kriteria kritis. Kemudian yang B yaitu sementasi batuan. Textier menyatakan bahwa kekuatan formasi terhadap kepasiran tergantung pada kekuatan dasar formasi atau intrinsic strength of formation dan kemampuan pasir untuk membentuk lengkungan yang stabil di sekitar lubang perforasi. Kemudian batu pasir terbagi menjadi 3 jenis tergantung dari komposisi kimianya, yaitu quartzite, greywacke, dan arkos. Sementasi pada pasir quartzite adalah karbonat, chalcedonite, dan kuarsa sekunder. Kemudian sementasi alamiah pada batu pasir greywacke dan arkos sangat sedikit atau hampir tidak ada. Mineral tidak stabil adalah lempung yang banyak terdapat pada pasir arkos dan greywacke. Pasir greywacke dan arkos tidak tersementasi dengan baik sehingga sering menimbulkan problem kepasiran. Kemudian sementasi batuan sangat berpengaruh terhadap ikatan antar butir atau konsolidasi dari butiran batuan tersebut. Dengan demikian akan berpengaruh pula terhadap kestabilan butiran tersebut. Dan semakin tinggi derajat sementasinya, maka suatu formasi akan semakin kompak. Selanjutnya yaitu yang C, kandungan lempung. Pada umumnya lempung mempunyai sifat yang basah terhadap air atau water wet, sehingga bila ia bebas melewati formasi yang mengandung lempung akan menimbulkan 2 akibat, yakni yang pertama yaitu lempung akan menjadi lunak, dan yang kedua yaitu gaya adhesi dari fluida yang mengalir terhadap material dilaluinya akan naik. Akibat dari semua itu maka butiran cenderung untuk bergerak dari lubang sumur bila air formasi mulai berproduksi. Nah, untuk menghitung kandungan mineral lempung di dalam formasi tersebut dapat dilakukan analisa logging. Adapun jenis log yang digunakan yaitu spontaneous potential log, resistivity log, gamma ray log, dan juga neutron log. Nah, yang D yaitu laju aliran kritis. Sand free flow rate adalah besarnya laju produksi kritis, yang mana bila laju produksi sumur lebih besar dari laju kritisnya, maka akan menimbulkan problem kepasiran. Stein, Odeh, dan Jones telah mengadakan penyelidikan untuk memperkirakan laju produksi dari suatu formasi. Maksimum sand free flow rate dapat ditentukan dengan anggapan bahwa gradien tekanan maksimum di permukaan kelungkungan pasir, yaitu saat laju produksi maksimum tanpa kepasiran berbanding langsung dengan kekuatan formasi. Formasi pasir yang sementasinya baik dapat merupakan suatu sistem yang stabil dengan jalan membentuk lengkungan kestabilan di luar lubang perforasi.
Dengan kata lain, bahwa apabila produksi menyebabkan tekanan ke lengkungan pasir lebih besar dari kekuatan formasi, maka butiran pasir formasi akan bergerak atau mulai ikut berproduksi. Persamaan yang diturunkan oleh Stein-Odeh dan Jones didasarkan pada anggapan sebagai berikut. Yang pertama, laju produksi untuk setiap interval perforasi adalah sama. Yang kedua, permeabilitas tetap untuk setiap interval kedalaman. Yang ketiga, tidak terjadi overlapping dan kelengkungan kestabilan untuk setiap interval perforasi. Yang keempat, pengaruh turbulensi aliran merata di seluruh interval perforasi. Dan yang terakhir yakni yang kelima, perbedaan tekanan maksimum yang diperbolehkan pada bidang kelengkungan adalah sebanding dengan kekuatan formasi. Di sini saya akan menjelaskan akibat dari problem kepasiran jika tidak ditanggulangi dengan benar. Yang pertama adalah penurunan produktivitas sumur dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi reservoirnya, kondisi produksi, proses penyumbatan pada tubing, lubang bor dan perforasinya, atau kerusakan mekanis. Yang kedua adalah plugging atau penyumbatan pada tubing. Lubang bor dan perforasinya dapat disebabkan oleh pasir, partikel-partikel formasi termasuk batuannya, partikel lumpur, endapan parafin, aspal, scale atau kolaps pada tubing atau casing. Yang ketiga adalah apabila digunakan metode pump atau pompa, maka pasir-pasir ini akan mengakibatkan goresan yang tajam pada pelanggar pompa sehingga akan mengakibatkan kerusakan dan efisiensi dari pompa tersebut menurun. Yang keempat, apabila digunakan SRP atau ESP, pasir yang terproduksi akan menimbulkan permasalahan mekanis seperti pengikisan pada peralatan pompa. Dan yang terakhir, seperti yang kita tahu, di sini gas lift dan PCP itu merupakan metode pengangkatan yang paling bagus untuk sand problem ini. Mengapa? Karena gas lift itu pasir yang terproduksi mengalir ke permukaan secara bersama-sama dengan fluida produksi dan tidak melewati katup, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang serius terhadap katup-katup yang ada pada gas lift tersebut. Serta yang kita tahu, di PCP itu ada rotor dan stator, sehingga sistem kerjanya adalah memutar, sehingga dari sistem putar tersebut tidak menimbulkan damage ke arah pasir-pasir, sehingga pasir tersebut tidak ikut terproduksi ke atas. Cara mengatasi problem kepasiran. Pada hakikatnya, problematika turut terproduksinya pasir dapat dikontrol dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu pengurangan drag force. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan efektif digunakan dalam mengontrol laju produksi yang menyebabkan terikutnya produksi pasir yang harus dipertimbangkan pada laju per unit arca dari formasi yang permeabel. Langkah pertama yang harus dipertimbangkan adalah penambahan daerah aliran atau flow rate. Kemudian penentuan laju maksimum atau laju produksi kritis, di mana di atas maksimum rate tersebut pasir menjadi berlebihan. Ketika laju fluida bertambah secara bertahap, konsentrasi akan naik turun dengan tajam seharga konsentrasi mula-mula. Efek bergelombang ini terbukti akan merusak bridge yang tidak stabil, yang mana akan terbentuk kembali pada laju aliran yang tinggi. Ketika critical range yang telah dicapai, bridge tidak terbentuk kembali, strain struktur telah terlampaui dan produksi pasir akan berlanjut pada laju aliran yang lebih tinggi. Laju produksi kemudian dikurangi sampai di bawah critical range untuk memberikan kesempatan agar bridge terbentuk kembali, kemudian rate dapat ditambah tetapi masih di bawah critical range. Prosedur ini disebut bin-up teknik yang secara cermat dilakukan dalam periode beberapa bulan efektif untuk menetapkan laju produksi maksimum suatu sumur. Metode mekanik. Dengan cara ini dilakukan dengan menggunakan gravel, dengan screen untuk menahan gravel atau dengan screen tanpa gravel untuk menahan butiran pasir yang ikut mengalir bersama fluida reservoir pada saat sumur berproduksi. Masalah utama dalam metode ini adalah bagaimana untuk mengontrol pasir formasi tanpa mengurangi produktivitas sumur secara berlebihan. Pertimbangan utama untuk mendesain gravel dan screen antara lain: 1. Ukuran gravel optimum yang sesuai dengan ukuran butiran pasir. Yang kedua, luas optimum dari screen slot untuk menahan gravel, dan jika tidak memakai gravel, maka harus sesuai dengan ukuran butiran pasir. Yang ketiga, teknik penempatan yang efektif pada kemungkinan yang paling penting. Untuk perencanaan ukuran gravel,
maupun screen diberlakukan distribusi ukuran pasir, ukuran besar butiran pasir, keseragaman butiran pasir, dan tingkat pemilihan butiran. Untuk menentukan keseragaman butiran pasir, digunakan metode shift analysis. Dalam metode ini, sampel yang digunakan adalah yang representatif karena penyebaran ukuran butiran pasir yang bervariasi dari suatu zona ke zona yang lain. Schwartz menyatakan bahwa pengertian uniform coefficient adalah pengertian tingkat keseragaman dan dari butiran pasir yang kemudian dapat menunjukkan baik atau buruknya pemilihan butiran atau disebut hasil koefisien ini bervariasi dan setiap harga menunjukkan tingkat keseragaman dari tiap butiran pasir, yaitu jika koefisien kurang dari 3 maka pasir seragam dan berukuran D10 sebagai ukuran gravel kritis. Selanjutnya, jika koefisien lebih dari 5 maka pasir tidak seragam dan berukuran D40 sebagai ukuran gravel kritis. Selanjutnya, jika koefisien lebih dari 10, maka pasir sangat tidak seragam dan berukuran D70 sebagai ukuran gravel kritis. Yang ketiga yaitu metode resin consolidation. Metode ini umumnya digunakan pada formasi di mana material lepasnya sangat halus. Metode ini dilakukan dengan menggunakan resin yang akan mengikat butiran pasir di sekitar lubang bor. Resin akan mengikat butiran pasir menjadi suatu gumpalan yang keras, di mana katanya kuat dan mempunyai compressive strength sampai 3000 psi. Sistem pengikatannya dengan menggunakan fluida pengikat seperti furan, epoksi, penol resin, dan penol formaldehid. Caranya yaitu dengan menginjeksikan sejumlah zat pengikat dalam formasi unconsolidated sehingga material halus akan terikat dan menjadi butiran yang lebih besar dan lebih mudah dikontrol. Metode ini digunakan pada zona pendek di mana karena suatu hal sehingga gravel pack tidak bisa digunakan. Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedia untuk ukuran diameter yang kecil. Yang kedua, cocok dipakai melalui tubing. Yang ketiga, awet dipakai pada open well bore. Yang keempat, cocok untuk sumur multiple completion. Yang kelima, dapat digunakan untuk sumur yang bertekanan abnormal di offshore atau di lokasi yang terisolasi di mana tubing hoist tidak tersedia sehingga akan mengurangi kesulitan dan biaya. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam metode resin consolidation adalah yang pertama, permeabilitas formasi harus merata. Yang kedua, perforasi harus semua terbuka. Ketiga, interval produksi atau perforasi tidak terlalu panjang atau kurang dari 10 feet. Yang keempat, tidak banyak butiran asing selain pasir yang berbutir cukup besar. Yang kelima, tidak terjadi kontaminasi plastik selama pengerjaannya. Pada dasarnya ada dua sistem pada resin consolidation metode, yaitu yang pertama sistem internal. Pada sistem ini digunakan larutan resin yang disertai oleh zat pengeras, pengencer, katalisator. Pengeras terjadi dengan terpisahnya pelarut dari resinnya. Yang kedua, sistem eksternal. Sistem eksternal ini digunakan larutan resin yang tidak disertai oleh zat pengeras. Pengerasan pada saat overflow datang. Berikut pemaparan yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.